Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 343 Selamat atas rumah barumu. Ayah, dia bahkan tidak mengirimi kita undangan apapun. Terlebih lagi, dia memperlakukan kita lebih buruk daripada orang asing, mengapa kita masih harus menghadirinya? Kepala keluarga Guan tidak senang dan berkata dengan cemberut, keengganannya untuk mengikuti kata-kata ayahnya tergambar jelas di wajahnya. Ayahnya menatapnya dengan kecewa dan berkata, sudah kubilang kirim saja. Kalau kamu tidak mau mengirim apapun, biar aku yang mengurusnya sendiri. Bentaknya dengan ekspresi muram saat dia berbalik dan pergi. Terhadap Guan Xilin, dia selalu merasa menyesal. Jika bukan karena prasangka awal, keluarga Guan mereka tidak akan kehilangan benih yang baik. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika dia ingin berbaikan, semuanya sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah tindakan kasih sayang kecil ini. Melihat kedua ayah dan anak itu berdebat mengenai hal ini, semua orang di aula itu tidak berani berbicara tetapi hanya saling memandang dengan tak berdaya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Suara petasan memecah keheningan pagi dan mengawali kegembiraan dan hari baru. Bagi Guan Xilin, hari ini tidak diragukan lagi merupakan hari yang menyenangkan dan tak terlupakan. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun dan mengatur semuanya. Tidak banyak orang yang bekerja di rumahnya, itulah sebabnya Feng Jiu mengirim beberapa orang untuk membantunya. Mengenai jamuan makan, mereka telah memesan langsung ke restoran terbesar di ibu kota dan mereka akan bertanggung jawab atas semua aspek dalam masalah ini. Dengan cara ini, akan jauh lebih sedikit kerepotan. Kakak, kamu sudah tidak perlu sibuk lagi. Sekarang semuanya sudah diatur dengan baik. Kamu tinggal menyambut tamu-tamu di luar. Feng Jiu tersenyum dan menghampirinya. Hari ini, dia mengenakan gaun putih yang sama, rambut hitam panjangnya diikat, menyisakan 2 helai rambut untuk menonjolkan wajahnya yang cantik, menambah pesona feminin pada wajahnya yang sudah memukau. Waktu yang baik sudah hampir tiba, Jiu kecil. Kamu bisa membantuku menjamu tamu di istana. Aku akan keluar untuk menyambut tamu. Ucapnya sambil tersenyum, lalu melangkah ke gerbang utama. Orang pertama yang tiba di gerbang utama adalah manajer Yan dari pasar gelap. Ia ditemani oleh 2 orang yang mengikutinya dari belakang sambil memegang hadiah di tangan. Sebelum masuk, ia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya. Hahaha, Xilin, selamat. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk datang, silakan masuk. Guan Xilin menangkupkan tangannya sebagai jawaban dan tersenyum lebar saat menyambutnya masuk. Li ini mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Guan atas rumah barumu. Seorang kepala keluarga membawa 2 pemuda lainnya sambil memegang hadiah di tangan mereka. Terima kasih, terima kasih. Kepala keluarga Li, silakan lewat sini. Setelah menangkupkan kedua tangannya sebagai balasan, dia mengantar mereka melewati gerbang dan meminta pelayan untuk mengantar mereka ke aula utama tempat Feng Jiu berada. Seiring berjalannya waktu, orang-orang berdatangan membawa hadiah dan ucapan selamat, dan seluruh Guan Manor ramai dan sibuk dengan berbagai aktivitas. Suara para tamu disertai dengan tawa riuh yang memenuhi seluruh Guan Manor dengan suasana yang semarak dan meriah. Kakak, hampir semuanya sudah ada di sini. Feng Jiu berjalan ke sampingnya dan bertanya. Guan Xilin menoleh ke arahnya dan terkekeh, sepertinya semua orang sudah ada di sini, ayo, kita masuk. Ayo masuk. Baiklah. Dia tertawa dan saat hendak berbalik, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Tuan Muda Guan, selamat atas rumah barumu. Aku datang ke sini tanpa diundang untuk minum anggur. Murong Yisuan yang mengenakan jubah putih berjalan mendekat dengan anggun. Ada seorang pelayan yang mengikuti dari belakang sambil membawa hadiah. Meskipun dia telah mengatakan hal ini kepada Guan Xilin, tatapannya tertuju pada Feng Jiu. Saat dia melihatnya, matanya bergetar karena kegembiraan. Ketika melihatnya, Guan Xilin sedikit terkejut. Ia menoleh untuk melihat Feng Jiu dan kembali menatap Murong Yisuan. Setelah tertegun sejenak, ia segera tersadar dan menjawab, siapapun yang berkunjung adalah tamu, pangeran ketiga, silakan lewat sini.